Makanya untuk mengenal itu wajib menunjukkan mujizat. Tapi kalau misalnya untuk mengikut Tuhan harus setia, jangan berdasarkan mujizat. Itu abang harus bisa bedain itu. Nah, baik. Ketika Tuhan menunjukkan atau memperkenalkan dirinya kepada Abraham, apakah ada dengan mujizat? Tuhan itu ngomong kepada Abraham, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, tanpa makanya mujizat, Tuhan, loh, tanpa mujizat. Tanpa tapi mujizat, dia kan, siapa bilang tanpa mujizat? Kan dia sudah mengaku Tuhan. Lah, berarti untuk mengenal Tuhan itu tidak perlu mujizat. Karena loh, Abraham mengenal Tuhannya tanpa mujizat loh. Mujizat apa yang ditunjukkan Tuhan kepada Abraham ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham? Abang percaya nggak sama bahwa Jokowi itu presiden? Oh, jangan disamakan dengan manusia. Ya itu sama artinya kita tidak bisa mengenal seseorang itu kalau orang itu tidak memperkenalkan diri. Beda, mengenal Tuhan bukan seperti mengenal manusia. Susah emang. Manusia sebagai ciptaan di dalam diri dia, di dalam. Sekarang saya tanya, Anda percaya kepada Tuhan? Iya. Percaya kepada Yesus? Tahu dari mana? Kalau Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan? Ini nanya secara ke saya pribadi atau bagaimana ini nanya? Iya, Yesus itu Tuhan bukan? Oh enggak. Oh bukan Tuhan? Bukan. Oh berarti ini saya udah salah ngomong nih. Ternyata saya bukan ngomong orang Kristen. Jangan-jangan ini ngomong orang Buddha. Oh bukan. Kita mengenal Yesus itu kenapa dia bisa kita tahu dia Tuhan? Karena dia bangkit dari antara orang mati. Kalau dia tidak bangkit, kita mana tahu kalau dia Tuhan. Berarti sebelum Yesus bangkit dia bukan Tuhan. Sebelum Yesus itu bangkit, kata Paulus, sia-sialah pemberitaan kami kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kita mana tahu kalau Yesus itu benar-benar Tuhan kalau dia tidak bangkit. Lah. Tadi kan saya tanya. Kalau seandainya nih Yesus mati nggak bangkit, Tuhan bukan dia. Bapak tetap mau percaya nggak sama dia kalau dia tidak bangkit? Oke. Kalau Bapak percaya berarti Bapak adalah orang paling ini. Berarti seandainya Paulus mengatakan Yesus bukan Tuhan, maka Yesus bukan Tuhan. Makanya kan saya melihat dari mujizat. Kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, saya percaya. Tadi patokannya Paulus untuk percaya Yesus Tuhan tentang kebangkitannya. Kita ngaku orang kaya, Bang. Kita ngaku orang kaya. Kita harus megang duit dulu. Nggak bisa kita ngaku orang kaya kalau kita nggak megang duit. Oh, berarti iman kamu harus ada duit dong. Bisa itu bukan. Nggak bisa diumpamakan. Abang ngaku pengacara nih, tapi nggak ada SK dari pemerintahnya. Abang bisa nggak saya beda. Itu sama artinya. Begini. Kalau SK itu sesuatu yang diberikan oleh manusia kepada manusia. Makanya tolong diambil perumpamaan. Kuasanya dulu ada kan. Nah, jadi begini, kalau kuasa itu sebenarnya di sini yang saya mau tekankan kepada teman-teman, mengenal Tuhan tanpa mujizat itu jauh lebih indah. Karena apa? Kalau Tuhan, dia punya maha segalanya. Tanpa mujizat, orang akan percaya itu adalah Tuhan. Abang ngomong Tuhan pun, abang sudah perhitungan. Abang ngomong Tuhan, kenapa? Harusnya abang... Saya kan begini. Kalau kita mengenal Tuhan dengan mujizat, maka Tuhan itu sebatas mujizat. Iya dong. Berarti tanpa mujizat dia tidak Tuhan. Dia tetap Tuhan kok. Dia pencipta. Tapi kalau ditanya bagaimana Anda mengenali Tuhanmu, saya mengenali Tuhanku adalah penciptaku. Dialah pencipta. Aku sebagai ciptaan akan mencari tahu siapa yang menciptakan aku. Disitulah hubungan itu muncul. Begitu. Ini masih dengar bukan? Masih. Itu. Jadi memang salah satu kebiasaan bangsa Yahudi, bangsa Israel itu adalah mencari-cari mujizat. Jadi kalau tidak ada mujizat, itu seolah-olah bukan Tuhan. Padahal mengenal Tuhan itu tidak perlu mujizat. Karena apa ya? Kita ciptaan. Sebenarnya mujizat itu adalah sarana Tuhan atau cara Tuhan menolong umatnya, menolong ciptaannya ini tadi.
Karena apa? Kemampuan manusia itu ada batasnya. Sehingga yang di luar batas kemampuan akal manusia itu menjadi mujizat bagi kita manusia. Tetapi bagi Tuhan apakah itu mujizat? Tidak, karena Tuhan itu maha besar. Maha dahsyat, maha hebat, semua bisa. Kalau Bang Bobson ini dari gereja mana, Bang? Siapa, Bang? Abang dari gereja mana? Aku. Dari AKBP. Oh, AKBP. AKBP tuh Bang nggak percaya Yesus, Bang. Kalau percaya, Yesusnya percaya, kepada Yesusnya percaya. Karena kalau tidak percaya kepada Yesus itu kan, ya kita juga salah, ya. Jadi silam berarti. Tetapi apakah Yesus itu Tuhan? Ah, ya mari kita bicarakan kan begitu. Karena Yesus Tuhan bukan, Bang, kalau menurut Abang. tidak. Lanjut yang tadi Bang Bob. Oh, jangan-jangan Bang Bob ini saksi apa lagi nih? Enggak, karena begini ya. Karena kalau kita pergi ke luar negeri itu nggak pernah mengatakan Yesus itu God. Yesus itu Lord. Lord Jesus. Nggak pernah God Jesus. Lord. Nah, berbicara Lord, raja-raja dulu itu kerajaan ini, kaisar ini itu Lord semua. My Lord. Tuhan. Jadi Lord itu ternyata manusia yang stratanya paling tinggi. Iyalah, Luhut aja Lord dulu sebenarnya. Ya, Lord Luhut ya, penguasa. Tapi dia tetap dari manusia. Begitu. Jadi- Nah, tetapi kan jadi menurut- kalau Iya, Bang. Kalau menurut cara pribadi Abang, Yesus itu apa, Bang? Yesus itu manusia, Yesus itu utusan. Enggak, maksudnya nabi doang gitu, Bang. Iya, Yesus itu utusan. Gini, pertanyaannya gini, biar langsung kena nih. Yesus itu pencipta bukan, Bang? Enggak. Berarti Bang ini. Tegas ini. Ini saksi apa berbulu AKBP nih. Enggak benar. Saya AKBP masih terdaftar AKBP. Kalaupun ada pendeta AKBP menanyakan itu kepada saya akan jawab apa yang ada di Alkitab. Betul. Tetapi Yesus itu Tuhan berdasarkan pengajaran. Itu harus kita akui dong. Ya, pengajaran Paulus. Maka Yesus itu Tuhan. Karena Kalau pengajaran Paulus Petrus- sendiri mengatakan, Paulus sendiri mengatakan hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Jadi berdasarkan pengajaran Paulus, Allah dan Tuhan itu beda. Iya, beda. Tapi Nah, Bang, Yesus itu ada- karena Yohanes itu, Bang. Itu tergantung apanya ya, mengartikannya. Kalau satu Yohanes itu kan yang mengatakan firman itu Ya. adalah Allah, itu ya. Nah, kalau itu Ya, dikatakan, saya bisa kalau itu dijadikan dasar, bisa nggak dikatakan Allah itu adalah firman? Enggak. Iya. Enggak kan? Enggak bisa, Bang. Enggak berarti kalau tidak bisa, maka Allah lebih besar dari firman. Firman lebih kecil dari Allah. Siapa yang lebih besar, kuasa Bapa atau kuasa Yesus? Oh, Bapak dong. Ya. Salah udah. Loh. Terus? Kuasanya Bapa kan namanya Roh Kudus. Kuasa Yesus juga namanya Roh Kudus. Berarti kan satu kuasa, berarti kan sama kuasanya. Iya. Kuasa itu sumbernya dari mana? Yang perlu Roh Kudus. dicari itu. Roh Kudus. Nah. Berarti tanpa Roh Kudus Bapak itu tidak ada kuasa. Betul. Waduh, Nah, ini nih kena nih Bobson nih. Allah menciptakan manusia pakai Roh Kudus apa enggak? Pakai Roh Kudus dong. Kalau nggak ada Roh Kudus, Bapak nggak bisa menciptakan apa-apa. Di mana itu tertulis? Ah, inilah pelajaran-pelajaran baru nih yang penting. Islam Gimana aja Jelaskan itu? Bang Mega. Muslim Di aja mana? kalau gue pakai, dengerin dulu Bang. Kalau Muslim kalau gue pakai jurus ini udah minta ampun, udah langsung nyembah. Halo? Cium tangan gue ada. Iya, cium nyembah. Cium sama dia. Jadi gini, untuk mengenal Tuhan itu memang harus ada kronologi, harus ada rincian biar kita tahu siapa Yesus. Jadi gini, Bapak itu hanya sebatas mengutus, tidak lebih. Itulah kelebihan Bapak. Dia cuma bisa mengutus dan berkehendak. Bapak tidak bisa bertindak. Mm-mm. Yang bisa bertindak itulah disebut Roh Kudus. Mm-mm. Yesus pekerjaannya bukan bertindak, bukan mengutus, tapi bersinar. Mm-mm. Makanya dia dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Itulah kelebihan Yesus, bersinar. Bapa tidak bisa bersinar.
tetapi Yesus bersinar. Roh Kudus berkuasa tapi tidak bersinar. Bersinar sama berkuasa beda ya. Berkuasa itu api. Sifatnya itu api yang menghanguskan. Jadi Bapa ini menghancurkan setan itu pakai kuasa Roh Kudus. Jadi Bapa tidak bisa turun dari surga mukulin setan, dia nggak bisa. Dia harus ada Roh Kudus yang menghancurkan baru. Nah, tetapi Bapa dan Roh Kudus ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan, yaitu satu. Makanya kalau sudah seperti itu cara kerja Tuhannya, apanya kronologinya, wajib persen Yesus itu adalah Allah atau pencipta itu. Oke lah, tapi kalau Paulus Allah bilang bukan begitu. Allah dalam artian itu seperti ini. Allah itu kan artinya sesuatu yang disembah. Sementara Tuhan adalah penguasa. Allah juga kalau tidak memiliki jabatan Tuhan juga nggak ada gunanya. Sampah. Iya dong. Sekarang gini, lo duduk bertata. Enggak, gini Bang Luga. Karena Paulus bilang Bang Bob, luruskan dulu Bang Bob. hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Ini yang mana lagi nih pengajaran Bang Luga ini? Nih, gini. Tuhan kan artinya penguasa. Iya kan? Penguasa tunggal. Ya. Allah artinya bukan penguasa. Yang disembah. Kalau dia cuma disembah tapi dia tidak berkuasa, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya Bang, sampah. Untuk Lu apa disembah nih. kalau nggak? Saya balikin. Untuk apa disembah kalau tidak ada kuasanya? Makanya yang memegang kekuasaan itu bukan Bapa, tapi Yesus. Makanya Yesus Berarti, itu Tuhan. berarti salah dong yang King menyembah of Allah. Makanya Yesus dan Bapa itu satu, nggak bisa dipisahkan. Makanya dia disebut Allah dan Tuhan. Jadi gimana? Bang jadi macam mana pula Bang kau Bang? Iya, Bang, jadi Bang, BSS, Karena- Bang BSS. Mau nanya yang Ini Yohanes tadi, namanya, Bang. ini namanya menterapi otak. bukan. Oke, Bang. Dasar BSS kita tadi kan pengajaran Paulus. Paulus bilang Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Nah ini Nabi Luga beda lagi. Sama kan Ya, yang disebut raja itu Yesus atau Bapa? Bukan. Kalau raja banyak Raja Daud, Raja Persia pun ada raja. Raja sorga. Yang disebut raja sorga itu Bapa apa Yesus? King of Kings. Bapak lah. Oh, Salah. Lagian Salah. Yesus nggak pernah dibilang raja surga. Yesus itu di dalam Matius 24 ya dikatakan raja itu akan berkata kepada yang duduk di sebelah kanannya, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Berarti Yesus menganggap dirinya raja dan raja ini punya Bapa. Bapa Ya, dengan berarti raja beda. Berarti rajanya diberkati Bapa. Kok raja diberkati? Harusnya raja yang memberkati. Kan gini, raja itu berkata kepada orang yang di sebelah kanannya, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Yang duduk Jadi, di sebelah kanan, yang diberkati oleh Bapakku. Nah, Ya, kenapa raja tidak itu rajanya? Kenapa tidak rajanya yang berkati? Kenapa Bapaknya? Nah, kan dia Berarti yang diposisikan punya sebagai berkat anak. Bapaknya. Iya, tapi yang jabatan raja siapa? Anak kan. Iya, Jabatan, raja jabatan- itu dipegang oleh anak. Jabatan raja itu datang tiba-tiba atau karena diberikan? Diberikan oleh Bapak, tetapi yang menjabat raja bukan Bapak. Nah, berarti raja itu datang dari Bapa, berasal dari Bapa, diberikan oleh Bapa Nah, kepada Oke, Yesus. oke. Sekarang yang menjabat raja siapa? Itu namanya raja kualat kalau sekarang dia bicara rajanya. Tapi sebelum raja itu datang dari mana? Dapat dari mana? Gini ya. Maka dialah sumber segala sesuatunya. Iya, saya tahu. Yang memegang jabatan raja itu Bapak Pak Yesus. Siapa? Yesus. Betul, yang memegang jabatan King of King itu adalah Yesus. Yang memberikan jabatan King of King itu siapa? Bapak. Ya sudah, berarti tanpa Bapak Yesus nggak bisa jadi raja. Iya, betul. Tapi Iya. ini juga. Gini. Ini seru nih. Jadi gini. Bapak memberikan kuasa kepada anak, kepada raja, ya kan? Yang Ya. menjadi raja di sini siapa? Yesus. Nah, Bapak raja bukan? Yang memberikan kerajaan itu.
yang punya kerajaan. Iya, dia raja bukan? Oh, lebih dari raja, dia yang punya. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan Betul. sampai selama-lamanya. Tapi Oh, demikian tadi.